Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast. Gimana nih kabarnya Sobat Berkawan semua? Semoga selalu produktif gitu ya di era-era sekarang ini. Nah, masih pada inget gak sih tentang bahasan mengenai Opus B? Nah, dari Sobat Berkawan semua itu bisa ngecek lagi nih di link YouTube-nya Berka di episode 17. Itu ngebahas tentang Opus B yang judulnya itu Opus B diciptakan untuk kebutuhan ERP Anda. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas lebih jauh lagi gitu mengenai Opus B itu apa dan gimana gitu ya. Kali ini bersama saya Syawal as a product specialist dari PT BRK Hadaya Perkasa yang akan ngemandu acara podcast pada hari ini. Dan sebelum itu kita juga nggak sendirian nih Sobat Berkawan, kita juga ditemenin sama rekan kita gitu ya. Di sini ada Ko Michael Sunur selaku Business Manager CI2 PT BRK Hadaya Perkasa. Dan juga ada Bro Firdaus Santoso sebagai ERP Implementor di PT BRK Hadaya Perkasa. Halo Ko Mike, Bro Firdaus, gimana nih kabarnya nih? Sehat. Gendut bro. WFH terus kebanyakan makan di rumah ya. Jadinya ngestok kalori. Cuman justru sekarang malah sering keluar udah. Oh iya, bener sih. Sekarang udah hype banget gitu ya untuk kita migrasi meeting offline gitu ya. Atau event-event secara offline gitu ya. Iya, betul. Udah banyak banget sih. Jadi kayak akhir-akhir ini aja gue udah hampir seminggu ini tuh tiap hari keluar terus. Customer-nya udah mulai aktif. Cuma memang ada beberapa customer yang nggak mau meeting di dalam office. Oh gitu. Justru malah mintanya after office. Dan kita cari tempatnya memang yang terbuka sih. Oke. Dan juga di perusahaan kita juga udah mulai beralih gitu ya. Kayak kantin kita makan udah buka. dicopot-copotin tuh skat-skat akuarium. Sekarang kita bisa intens tatap-tatapan sambil makan ya kan? Tapi setahu gue sih masih PPKM 1 ya Jakarta. Iya, benar. Masih PPKM level 1. Oke, balik lagi nih kita bahas tentang si Opus B-nya gitu ya. Di sini gue udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih mengenai Opus B dan dari komentar-komentar podcast yang di episode 17 kemarin kita udah kumpulin beberapa pertanyaan dan ini akan gue sampaikan gitu. Pertanyaan yang pertama nih, ya sih, kayak rebutan jawab nih antar ya. Sekarang ini kan lagi hype dan berkembang banget nih eranya transformasi digital. Yang mana semuanya itu udah berbasis digital. Apalagi ngomong-ngomong secara data itu udah nyebar kemana-mana gitu ya. Apalagi platformnya nggak cuma ada di on-premise. Udah banyak customer kita juga yang menerapkan teknologi cloud. Sehingga data itu nggak ada lagi di on-prem atau juga udah ada di cloud. Atau mereka ngadopsi dua-duanya menggunakan hybrid cloud. Nah, kira-kira dari dunia ERP, challenge di era sekarang itu seperti apa sih? Mungkin Bro Mike atau Bro Firdaus mau jawab kali ya. Oke. Jadi dari sisi ERP juga mengalami perkembangan seiring berjalannya perkembangan era digital. Jadi sekarang itu lebih banyak justru implementasi di on cloud. Jadi SaaS gitu, software as a service. Jadi menurut gue pernah baca survei gitu. Jadi implementasi ERP zaman-zaman sekarang ini itu 60% mengadop SaaS. Oh, oke. Jadi ERP yang modern zaman sekarang itu dituntut untuk bisa diakses dari mana aja. Jadi karyawannya tuh bisa cukup menggunakan browser dan menggunakan internet dia udah bisa kerja gitu. Jadi bisa kerja dari mana aja. Oke. Gitu. Sekarang jatuhnya itu lebih fleksibel gitu ya dibandingkan dulu. Apalagi udah berkembang istilah work anywhere dan any place gitu ya. Kita bisa kerja di mana aja. Betul. Dalam sisi bisnis pun harus se-agile gitu. Iya, betul. Tapi nggak hanya buat karyawan ya. Jadi untuk top management juga bisa menggunakan ini gitu. Jadi kita dari Opus B sendiri itu kita ada fitur untuk meng-approve dokumen itu via gadget mereka gitu. Jadi nanti ada notifikasinya, dia bisa lihat dokumennya, dia bisa approve atau bisa reject dokumen itu gitu. Jadi top management juga bisa pakai aplikasi ini gitu. Oke. Jadi istilahnya nggak mesti terikat dalam satu network kantor gitu ya, atau mesti harus ke office untuk nge-approve atau tanda tangan gitu ya. Yes, betul. By digital dengan sistem ERP dari Opus B ini udah kejawab gitu ya. Betul bro.
betul Oke, banget. kira-kira nih, Mike, dari challenge yang ada sekarang dalam dunia sales itu di sisi customer seperti apa sih? Ini maksudnya terhadap ERP kan? Iya, terhadap ERP. Jadi kalau yang gue lihat nih ya, yang memang gue bukan spesialis khusus jual ERP. Cuman gue ada beberapa customer yang memang gue hubungan juga bantu untuk jual ERP kan. Oke. Nah, salah satu challenge tuh yang pertama udah pasti project cycle-nya tuh panjang kalau ERP. Oke. Itu yang gue alamin dan gue dengar dari teman-teman di consulting services yang sales untuk ERP. Kenapa panjang? Karena kita jual ERP itu beda dengan jual hardware. Oke. Kalau hardware kan kita spekin gitu kan, habis itu spekin, habis itu spek gak cocok, customer minta ganti kita ganti gitu kan. Karena kalau di ERP itu yang gue dengar tuh kita berhubungan banyak dengan business user, gitu. Sedang itu yang pertama. Nah yang kedua tantangan yang saat ini gue hadapin itu yang berhubungan dengan punya gue itu hardware. Kita semua tahu lead time hardware untuk saat ini itu cukup panjang, ya kan minimal 4 bulan sampai 6 bulan, gitu kan. Nah misalnya dibutuhkan cepat itu nggak akan keburu gitu loh. Jadi itu sih, dan that's why kenapa nyambung tadi pertanyaan jawaban dari Bro Firdaus. Gue setuju banget nih saat ini lagi populer banget sih software as a service ERP yang menggunakan software as a service itu. Ya karena itu alasannya gitu loh. Karena lead time hardware-nya juga panjang. Kalau dengan SaaS itu kan minimal kita udah meminimalisir untuk perubahannya, sama yang kedua kita bisa time to operate-nya tuh lebih cepat gitu. Time to deploy-nya lebih cepat. Seperti itu sih. Jadi istilahnya si user tinggal pakai si sistem Opus B-nya aja tanpa harus memikirkan dalam sisi hardware gitu ya. Ya, kalau dengan SaaS itu ibaratnya jadi hanya kita men-setting atau mengimplementasi sesuai dengan kebutuhan user aja. Minor change lah. Minor change. Tanpa kita mikirin berapa biaya hardware-nya, lead time-nya kapan dan lain-lain. Karena ya user hanya taunya itu tinggal pakai software as a service gitu. Gitu. Apalagi yang benar yang Komek bilang, cycle dari si hardware sendiri kita butuh nanti patching, security dan lainnya. Itu kan pasti cukup ribet dan wasting time gitu ya. That's why muncullah si Opus B ini untuk ngebantu customer dalam SaaS-nya ini gitu ya, metode SaaS-nya ini gitu. Sebenarnya kalau boleh ralat dikit, itu sebenarnya Opus B ini kita taruh di atas software as a service. Jadi metodenya itu SaaS gitu. Kalau ERP sebelum-sebelumnya kan mungkin kalau lu pernah dengar kayak SAP atau Oracle rata-rata dulu on-premise. Tapi sekarang udah mulai on-cloud juga sih. Oke. Jadi semua orang, jadi sebenarnya metode itu kayak on-premise dibandingkan dengan software as a service itu sih. Yang taruh di cloud seperti itu sih. Tapi dari Bro Firdaus sendiri nih, kira-kira di dunia ERP sekarang kan banyak customer kita yang masih on-premise, deploy-nya di on-prem gitu ya. Kira-kira challenge-nya mereka untuk ngerubah itu atau nge-shifting dari yang on-prem ke berbasis SaaS ini, kira-kira seperti apa sih? Ribet gak sih gitu? Kalau misalnya dibilang ribet ya pasti itu kita harus lakukan data migrasi ya. Nah itu data migrasinya itu balik lagi seberapa besar dan bersih enggak datanya gitu loh. Jadi kalau kita pakai metode cut off itu harusnya sih enggak terlalu ribet ya. Jadi hanya data-data yang penting saja yang dipindahkan ke aplikasi baru, ke SaaS maksudnya gitu. Jadi nanti untuk data transaksi yang lama dia bisa lihat di on-prem-nya mereka gitu. Seperti itu sih yang harus dipikirkan sih data migrasinya sih. Kalau misalnya dari bisnis proses ya memang kalau dari bisnis prosesnya yang di on-prem itu tidak ada perubahan yang signifikan, ya itu harusnya bisa lebih cepat. Cuman kalau misalnya memang dia mau ganti ERP-nya, ya memakan waktu itu jelas. Oke, well not. Ya terus gue nambahin dikit ya. Salah satu yang dimau sama business user itu adalah kemudahan informasi. Jadi dia tuh pengennya dashboard yang interaktif. Jadi dengan dashboardnya itu aja dia udah bisa dapat informasinya. Itu yang sering gue alamin sih. Oke, jadi istilahnya nggak cuma kita ada sistem terintegrasi semua, tapi secara dashboard ataupun analitik dari si datanya tuh ada gitu ya. Minimal ada information lah yang bisa dia dapat dengan lihat satu page gitu. Iya, biasanya kan dunia visual tuh lebih menarik gitu ya. Oke. Next question nih ya. Di sini ada pertanyaan nih dari subscriber kita gitu. Kenapa sih kita harus memakai Opus B dibandingkan yang lain gitu? Oke. Jadi Opus B itu
untuk dari sisi price itu dia sangat-sangat affordable karena dia bersifat kita deploy-nya dengan SaaS. Jadi sifatnya itu biaya berlangganan. Jadi itu relatif lebih murah daripada on-premise. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Opus B juga adaptable. Jadi adaptable ini maksudnya Opus B bisa diimplementasikan di berbagai industri. Jadi dari industri finance kita bisa implementasi, manufaktur bisa, atau dari sisi industri jasa juga kita bisa implementasikan. Nah terus kemudian dari sisi pengalaman. Jadi dari sisi pengalaman itu BRK punya pengalaman yang cukup banyak dalam implementasi ERP. Oke. Jadi untuk tingkat kesuksesan dalam implementasi ERP itu salah satunya juga tergantung dari implementornya. Jadi siapa yang mengimplement ERP tersebut. Nah gitu. Jadi dengan pengalamannya yang dimiliki oleh BRK, jadi Opus B ya bisa dibilang sukses rate-nya mungkin bisa lebih besar. Oke, next question kali ya. Nah, kira-kira nih, kan kalau kita mau menerapkan sebuah teknologi, harus tahu juga dalam sisi marketnya ini udah proven atau belum. Yeah. Nah, Opus B sendiri dalam dunia marketnya sendiri udah proven atau belum sih? Terus industri mana aja yang udah pakai Opus B ini? Oke, kalau dari Opus B itu udah beberapa perusahaan sudah pakai proven udah implementasi Opus B ya. Jadi kalau dari sisi industrinya itu ada manufaktur, jadi dia assembly itu ada dua perusahaan yang pakai Opus B. Terus kemudian dari sisi finance ada satu perusahaan finance dan satu lagi koperasi ya. Oke. Jadi itu dari sisi finance. Nah satu lagi dari sisi mining ada satu perusahaan yang kita sedang kerjakan untuk implementasinya. Seperti itu sih. Oke, berarti dalam dunia marketnya juga sendiri udah proven banget gitu untuk diadopsi gitu ya si Opus B ini. Oke. Nah, kira-kira Komik, ada gak sih value added lain selain yang disebutkan tadi? Seperti itu tadi itu yang di awal sebutkan bahwa kan Opus B ini kan di-create on top of SaaS kan. Nah kebetulan SaaS ini tuh yang handle tuh timnya BRK sendiri. Oke. Jadi kan kita semua tahu BRK itu kan sudah merupakan perusahaan IT yang sudah berkecimpung di lebih dari 20 tahun kan. Nah untuk Opus B ini di host di atas BRK Cloud. Itu servernya kita. Di mana kita juga sudah memikirkan mengenai disaster recovery-nya. Jadi kita sudah siapkan DC dan DRC-nya seperti itu sih. Dan kalau boleh sedikit cerita, pada saat kemarin kan waktu lalu kan kita sempat dengar ada gedung cyber yang terbakar. Iya benar. Dan itu cukup mendadak sekali kan. Hampir 8 jam. Iya. Yang gue dengar tuh hampir 8 sampai 10 jam. Bahkan ada yang lebih dari 2 hari. Karena satu dan lain lah, basah lah apalah gitu kan, police line gitu kan. Nah, karena kita sudah mengimplementasikan DC dan DRC ini atau disaster recovery ini, customer kita yang menggunakan Opus B ini berhasil kita lakukan minimum downtime. Jadi bukan berarti nggak ada downtime sama sekali, tapi kita meminimalisir downtime-nya tersebut. Gitu. Kenapa? Karena kan kita tahu semua ya, bisnis tuh nggak akan bisa pause kan. Benar. Ya, apalagi tadi si Bro Firdaus udah bilang bahwa yang pakai ini banyak white market kan. Ya contoh kayak tadi koperasi mungkin aja nggak bisa berhenti kan. Iya benar. Seperti itu. That's why kenapa kita kemarin berhasil untuk meminimize downtime. Karena memang tuh sangat mendadak sekali dan kita semua nggak ada yang tahu gitu sih. Dan dari kejadian tersebut ya kita juga terus tetap berusaha mengoptimalkan layanan yang kita punya sih seperti itu. Oke, berarti dalam disaster recovery plan-nya ini udah dipikirkan matang-matang gitu ya si Opus B ini. Yeah. Dari end to end secara application-nya itu udah meminimalisir waktu downtime-nya gitu. Kalau misalnya secara infra itu sudah pasti kita udah pikirkan. Dan yang gue dengar dari teman-teman consulting juga atau teman-teman development juga itu sudah dipikirkan juga mengenai DB replication-nya. Oke. Jadi minimal untuk data-data itu sudah kita coba replicate ke sebelah gitu loh.
Jadi istilahnya replication-nya itu nggak cuma dalam sisi VM-nya aja istilahnya Betul, atau betul. servernya aja, Betul. tapi deep ke application sampai DB-nya pun di replication betul. gitu. Betul. Wah, keren banget tuh Sobat Berkawan. Jadi kita nggak perlu khawatir nih kalau misal mau mengadopsi Opus B ini, karena dalam sisi bisnis pun udah terpikirkan matang-matang gitu. Availability datanya tuh terpikirkan matang-matang. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir untuk mengadop teknologi dari Opus B ini gitu. Ya. Nah, ada next question nih. Kira-kira nih kalau customer kita mau mengadop atau mengimplementasi Opus B ini, caranya itu seperti apa ya? Oke. Stepnya gampang kok, Wal. Oke. Oh, gampang nih, gampang Ya, Sobat Berkawan, gampang. Yang pertama bisa kontak ke teman-teman sales yang Sobat Berkawan udah kenal. Oke. Atau kalau misalnya memang belum ada kontaknya, bisa kontak ke marketing BRK. Gitu. Nanti biasanya dari marketing BRK akan diarahkan ke industri mana atau diarahkan ke tim consulting. Seperti itu. Nah, next step-nya apa? Next step-nya pasti kita akan biasanya kita akan melakukan presentation produk. Gitu kan. Dan kita akan ngobrol dengan beberapa business user lah. Gitu, untuk tahu bisnis prosesnya seperti apa sih. Karena kan nama ERP itu kan kita harus sesuaikan dengan bisnis proses juga. Gitu kan. Apakah cocok dengan produknya Opus B atau enggak? Gitu sih. Oke, jadi istilahnya nggak asal implement gitu ya, kita juga harus assess kebutuhan bisnis setiap customer kan beda-beda gitu ya. Iya betul. Mungkin di sini mau saya tambahin gitu ya buat Sobat Berkawan itu di dalam implementasi ERP itu gue mau kasih tahu ada 3 hal yang penting yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Oke. Jadi yang pertama itu dia harus identify kebutuhannya dan kemudian dia bikin game plan. Jadi maksudnya dia harus tahu dulu nih dia butuhnya ERP kayak apa, modulnya apa, dia butuhnya seperti apa, dan dia harus siapkan game plan. Game plan itu maksudnya kapan mau implementasinya, budgetnya berapa dan lain-lain. Itu dia harus siapin dulu itu dulu. Dia harus tahu itu dulu. Kemudian step kedua adalah dia harus cari ERP mana yang cocok sama dia. Jadi dia harus istilahnya kayak browsing lah. Kita browsing ERP yang mana yang cocok untuk diimplementasi di perusahaannya dia. Dan perlu dipikirkan juga jangan sembarangan cari ERP. Cari yang harus ngedukung perkembangan bisnis dia untuk beberapa tahun ke depan. Jangan sampai kita implementasi ERP 2 tahun bisnis berkembang dia nggak bisa pakai ERP-nya. Oke. Nah itu dia juga harus cari tahu itu. Yang ketiga adalah yang step yang paling penting adalah pemilihan implementer ERP itu. Jadi kita harus pilih implementer ERP yang benar-benar punya pengalaman, punya dukungan finansial yang baik. Karena dengan pengalaman sudah pasti sukses rate-nya akan lebih tinggi. Lebih tinggi, benar. Terus kemudian dengan dukungan finansial yang baik itu akan terjamin untuk supportnya, untuk pengembangan modul ke depannya itu kan pasti akan terjamin. Nah jadi step ketiga itu udah paling penting sih. Pilihlah perusahaan implementer ERP yang terbaik. Itu sih buat Sobat Berkawan yang mau implement ERP ya. Oke, dengan ketiga best practice tadi itu bisa jadi guidance bagi Sobat Berkawan ketika mau mengadopsi teknologi ERP gitu ya. Yang pasti dari sisi Opus B itu udah memikirkan baik-baik gitu ya dan matang-matang ketiga best practice itu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ini jadi yang terakhir gitu ya pertanyaannya. Kira-kira secara cost itu kita harus nge-invest dalam sisi jumlah yang besar dulu di awal atau seperti apa ya ketika mau ngadopsi teknologi ERP ini? Kalau untuk gue coba jawab dalam konteks Opus B ya. Jadi kalau nanti kalau ada yang kurang tolong tambahin. Oke. Jadi kalau misalnya dalam konteks Opus B itu ada 2 jenis model costingannya. Yang pertama tuh one time cost. Yang kedua itu adalah monthly subscription per month per user. Oke. Gitu. Nah, one time cost ini untuk apa? Biasanya itu yang tadi yang sudah kita singgung, yang namanya ERP sudah pasti ada modification-nya. Iya. Gitu kan. Ya baik itu minor maupun major. Nah, one time cost itu untuk itu. Jadi untuk modification yang pertama itu. Nah, selanjutnya setelah semuanya running well, semua sudah sesuai dengan bisnis prosesnya si customer, sesuai dengan reportingnya customer, itu customer hanya tinggal bayar yang
per user per month. Ya. Seperti itu sih. Oke. Itu untuk di Opus B ya khususnya. Ya. Seperti itu. Tapi ada sisi metode licensingnya gak sih edisi-edisinya gitu di Opus B? Setahu saya itu untuk Opus B tidak ada. Tidak ada ya. Jadi hanya bayar tadi itu 2 itu. Sekali lagi hanya bayar one time cost itu untuk modification, untuk implementation awalnya, untuk misalnya untuk reporting dan lain-lain. Terus yang kedua itu yaitu monthly per user per month, seperti itu sih. Oke. Segala macam fitur udah ada, baik di CDRC replicate itu udah terfikirkan di situ juga gitu ya. Iya. Oke. Bro, mau nambahin dikit. Mungkin kalau di ERP lain itu kan yang implementer di Indonesia itu kan dia pasti punya prinsipal lagi. Oke. Jadi misalnya implementer dia pasti punya prinsipalnya. Kalau di Opus B nggak usah pikirin prinsipalnya karena BRK prinsipalnya. Jadi kita pasang ERP dengan langsung implementer prinsipalnya. Dan nggak ada ATS ya bro? Nggak ada. Ya. Iya. Biasanya kan kalau ERP lain kita sebut yang O dan S yang terkenal kan O dan S gitu dan kan. S. Warna biru dan warna oranye. Warna-warnanya. Gitu kan kalau teman-teman sobat berkawan yang di dunia IT sudah pasti tahu lah gitu kan. Itu setahu saya selalu pasti ada namanya ATS. Gitu. Mungkin sobat berkawan ada yang belum tahu nih ATS itu apa? Annual Technical Support. Ya. Ya. Gitu. Oke. Jadi kayak setiap tahun itu ada biayanya lah. Maintenance gitu ya. Maintenance-nya lah. Oke. Itu berkisar sih antara mungkin 22%-an lah. Kalau nggak berubah ya. Gitu sih. Around 22% sih. Oke. Gitu. Wah, luar biasa banget nih obrolan kita pada podcast hari ini. Ini kalau kita bicara terus-menerus mengenai Opus B lebih deep, kayaknya nginep gitu di ruangan podcast ini gitu ya. Ya. Oke, seru banget. Nah, dari sini kita bisa tarik beberapa kesimpulan nih Sobat Berkawan. Yang pertama, di era digital transformation itu kita harus tahu nih bisnis proses perusahaan kita itu udah sejauh mana. Apakah udah agile dengan sistem atau era yang sekarang atau belum gitu. Nah, kalau misalkan belum agile, coba kita diskusi bareng gitu ya sama tim ERP-nya BRK untuk ngebahas dari sisi bisnis proses perusahaan masing-masing gitu. Terus yang kedua, dalam dunia ERP sekarang itu integrasi informasi secara real time dari sisi instrumen bisnis yang ada di setiap divisi perusahaan itu penting banget gitu. Dan juga dalam sisi tadi reporting, untuk dashboard manajemen, untuk melihat informasi secara mudah itu menjadi hal yang penting banget gitu. Terus juga untuk mengakses si Opus B ini itu dapat dengan mudah dilakukan gitu ya. Udah web based, tinggal ya pakai HP sekalipun udah bisa gitu ya. Betul. Udah bisa dilakukan. Dan juga dalam sisi costing ini udah secara cost ini udah kompetitif gitu ya. Udah murah gitu ya untuk penggunaan Opus B. Tapi dilihat lagi requirement-nya, kebutuhannya, apakah kebutuhannya hanya AB doang atau ABC, itu tergantung bisnis proses setiap perusahaan. Ya. Terus yang terakhir, sebagai official partner Opus B, PT BRK Hadaya Perkasa adalah perusahaan yang kredibel nih untuk mengimplementasi Opus B Cloud ERP yang mendukung proses bisnis setiap kliennya. Karena sebagai prinsipal tadi gitu ya, yang punya produk secara support dalam sisi implementasi, dalam sisi nanti untuk maintenance itu udah well prepared banget gitu. Jadi udah aman untuk mengadopsi Opus B ini gitu. Oke, thank you banget nih Bro Mike, Bro Firdaus, thank you banget untuk kita bincang-bincang mengenai Opus B ini. Mungkin di next session kita akan bahas lebih deep lagi Opus B sejauh mana dalam sisi bisnis itu sendiri ataupun dalam sisi teknikalnya gitu ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel PT BRK Hadaya Perkasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.